proses distribusinya, mulai dari abang mengambil pasokannya dari mana, kemudian juga mengedarkannya seperti apa, hingga sampai ke tangan pembeli itu seperti apa alurnya? Kalau saya kan alurnya kita chatting lewat WA nih bang, di atas saya. Saya kan pengedar, dia kan BD bandar. Ada bandarnya? Ada. Oke. Saya lihat itu ada bandarnya, bandar baru ke gudang. Kita ada gudangnya bang. Ada gudang ya? Namanya gudang. Oke, gudang itu untuk menyimpan stok narkoba. Narkoba. Yang abang jual ini apa? Sabu bang. Sabu. Setelah itu kita negosiasi. Nah dari bandar ini dia dikasih kurir. Berarti kita ketemuan misalnya di pom bensin atau di tempat kayak restoran, dia motornya ditinggal. Barang itu ada di dalam jok motor. Dari bandar, kemudian juga dari kurir, termasuk pengedar seperti abang ini, sampai ke pembeli narkoba. Artinya model transaksinya tidak bertemu sama sekali. Tidak bertemu sama sekali. Kita sistemnya pakai mapping, Pak. Mapping? Oke. Jadi kita taruh di tempat kita mau, nanti dipoto, terus di mappingnya dipakai map, dititikin di situ, udah kita kasih tahu ke yang pembelinya. Ini barangnya di sini, posisinya kayak gini, barangnya bentuknya seperti ini. Saya biasanya pakai permen, Pak. Pakai permen? Permen atau permen yang kayak semacamnya. Artinya dibungkus? Dibungkus. Dengan permen itu? Iya. Padahal itu mah sabu, Pak. Ada juga yang belakangan cukup ramai ini soal etomidate yang masuk ke dalam cartridge, kemudian juga dimasukkan ke vape dan diedarkan. Abang tahu modus ini? Kalau itu saya nggak ngerti, Pak. Karena bukan di ranah saya. Itu ada teman saya lagi yang beda itu. Tapi abang tahu modus itu ada? Ada. Dan teman abang salah satunya? Salah satunya teman saya. Tapi dia udah di dalam, Bang. Di dalam? Di LP Cipinang sekarang. Di LP Cipinang? Iya. Itu tangan kanannya Freddy Budiman. Freddy Budiman. Tangan kanannya, dia sama saya ada tuh. Artinya abang juga berkoordinasi dengan narapidana di lapas? Iya. Apakah narapidana itu juga mendistribusikan narkoba? Betul. Karena dia punya nomor HP yang dia tiap hari dia biasa sama dia. Biasanya bandarnya doang yang dia tahu, pengecernya dia nggak mau tahu. Oh. Jadi dia menghubungi saya aja, nggak yang lain. Dan di dalam itu juga handphone itu nyewa, Bang. Handphone nyewa? Nyewa, di dalam itu nyewa. Artinya komunikasi di dalam lapas, karena abang juga pernah ditahan di lapas, narapidana yang mengedarkan narkoba itu bisa leluasa seperti itu? Bisa, Bang. Kalau di dalam lapas tidak ada keterlibatan orang dalam, orang lapas, nggak mungkin, Bang. Pasti ada, karena handphone itu kan disewain sama mereka. Kita kan di lapas nggak boleh megang handphone, Bang. Apakah ada dugaan juga bahwa begitu lancarnya bisnis narkoba ini, termasuk jaringan abang, mungkin abang pernah mendengar ada aparat atau pihak-pihak yang membackingi? Kalau itu mah tetap ada, pasti ada, Pak. Sebenarnya sudah ada hukuman mati, tapi hukuman mati ini juga tidak kunjung memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar narkoba. Apa yang salah? Kalau yang sudah dihukum mati, kemudian tidak segera dieksekusi, maka dia akan terus mengendalikan jaringan ke bawah maupun jaringan ke atas. Saya